Kau bilang kau menang debat lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat. Kalau Anda keluar dari Kristen gampang. Di seluruh dunia Anda mau keluar dari Kristen gampang, saudara. Tinggal keluar saja. Anda mau jadi Buddha, mau jadi Hindu, mau jadi ateis, Anda mau jadi Islam, nggak akan Anda dikerjain, nggak akan Anda digebukin. Ya, tetapi kenapa saya harus menyembunyikan orang-orang yang keluar dari Islam? Ya, dulu Yudi Mulyana, Ali Makrus. Wah, dulu saya sembunyikan lama ya. Yang bongkar Edi Prayitno, ya, yang bongkar. Karena keluar dari Islam itu sulit, saudara. Ya, keluar dari Islam itu sulit, memang. Makanya Agustan itu, kok saya feeling saya ya, Agustan itu pengen ninggalin Islam. Agustan mungkin banyak dengar videonya saya ya. Saya tidak terlalu bereaksi, saya tetap mengasihi dia. Saya yakin sekali Agustan itu hati kecilnya. Dia pengen kembali kepada Tuhan Yesus. Tapi sudah dijirat sama Hani Kristian, saudara. Ya, sudah dijirat, saudara. Sehingga susah mau keluar dari Islam, saudara. Dia bisa keluar dari Islam, tapi dia akan putus hubungan dan akan ruwet pokoknya, saudara. Apalagi kalau dia kemudian declare, saudara ya. Soalnya sulit, saudara ya. Soalnya sulit. Dan bisa-bisa nyawa taruhannya. Iya. Nah, saudara, jadi itulah yang namanya berubah dalam Islam, saudara ya. Itulah yang definisi berubah dalam Islam. Artinya, mengapa ini jadi begini? Karena dia punya keyakinan, ya, bahwa ini akan mendapat pahala. Oh, saya harus berjuang untuk agama Islam, kata Hani. Itulah berubah. Dulu saya nggak mau berjuang sebegitu rupa buat Kristen. Setelah saya jadi Islam, semata saya terbuka bahwa agama harus dibela sekalipun harus menumpahkan darah. Nah, dia dirubah hidupnya, saudara, setelah jadi Islam. Setelah jadi Islam, dia dirubah hidupnya, saudara. Jadi penuh kebencian. Ya, dia jadi bangunnya lebih pagi, jam 4 pagi, sudah ikut doa, sudah sholat, ya kan, saudara. Dia udah puasa 30 hari. Bukan puasa ya, minda jam biologis. Ya, waktu Kristen bukan minda jam biologis, tapi nunda makan. Waktu jadi Islam, dia merubah jam biologis. Ya, itu udah definisi dirubah, kebiasaannya dirubah, saudara. Nah, sekarang pertanyaannya, saudara. Apakah Anda masih mau jadi mualaf kalau begini? Kan dari buahnya kita tahu pengajarannya, saudara. Nah, ini buahnya kayak Hani, kayak Felix. Nah, buahnya itu, dan itulah yang mereka banggakan. Berubah, mereka banggakan. Ya, lalu bagaimana kalau Anda lahir baru dalam Kristen? Oh, bukan cuma jadi Kristen, saudara ya. Anda jangan salah ya, saya tunjukkan. Ya, Kristen. Kristen ini Anda harus bedain, saudara ya. Kristen yang Kristen yang bodoh, nggak ngerti apa-apa, ikut-ikutan. Ada Kristen yang agama Kristen. Ya, agama Kristen, fanatik membabi buta, tapi ya cuman kulit doang. Nah, ada Kristen yang lahir baru, saudara. Anda Kristen yang mana? Nanti kita cerita ya. Nanti kita cerita. Ya, banyak orang Kristen yang bodoh cuma ikut-ikutan, nggak ngerti membeo aja. Baca Alkitab aja gak pernah. Ya kan? Banyak orang Kristen baca Alkitab, tapi dia nggak ngerti, dia fanatik membabi buta. Bacaannya apa, bisa pikirannya kemana, saudara? Padahal bacaannya bilang apa, pikirannya kemana-mana. Ya kan? Dan dia fanatik, dia akan menghalalkan darah orang-orang Kristen yang berbeda sama dia. Dengan berbeda apa yang dia yakini. Karena dia sendiri nggak ngerti Alkitabnya, saudara ya. Seperti si Abdul Timothy itu kan, mau membasmi saya. Ya contoh ya sama ya, nggak yang oneness, nggak yang trinitas, sama saja, saudara ya. Yang oneness ya nggak ngerti Alkitab, sekolah Alkitab aja kagak, tapi rasanya sudah sok tahu semuanya, saudara ya. Sekolah Alkitab saja kagak,
ngerti bahasa Ibrani Yunani aja enggak, tapi rasanya sudah tahu semuanya, ya. Enggak yang oneness, enggak yang trinitas, ya. Yang trinitas, ya. Yang bahasa aslinya bilang apa, nanti dia bisa kemana. Sama saja dua-duanya ini ya. Saksi Yehovanya sama, karena dia cuma agama Kristen yang fanatik ikut-ikutan. Dia baca Alkitab, tapi dia nggak ngerti yang dia baca. Ya, lalu ada orang yang lahir baru. Ya, orang yang ini, ya, yang pertama ini nggak ada buahnya. Ya buahnya ributok, saudara. Buahnya cuma ributok. Kalau yang lahir baru, wah ini berbuah, saudara. Ya, ada buah rohnya jelas. Ya, kalau yang ini Kristen yang fanatik ini, oh buahnya apa? Buahnya gedung gereja, pelayanan, pelayanan apa? Pelayanan gedung gereja, aktivitas di gereja, hura-hura ya. Lihat tuh Gilbert itu buahnya jelas, ya itu gedung gereja jemaatnya banyak. Nah itulah definisi orang Kristen yang ini, saudara. Ya terus buat apa gedung gereja gede-gede? Anda artinya apa? Artinya di gedung gereja itu orang-orang tolol yang ngasih duit ke Gilbert buat beli mobil baru. Itu kayak si siapa itu yang bapaknya mobilnya mewah, ibunya, istrinya mobilnya mewah, anaknya kalau ke gereja mobilnya satu-satu sendiri-sendiri. Saya heran. Seribet apa sih orang ke gereja? Kenapa mobilnya masih satu sendiri-sendiri suami istri? Seribet apa sih ke gereja itu? Saya mah dari dulu saya kalau ke gereja mah saya sama anak-anak ya seneng ya saudara ya. Seneng sekeluarga. Ini mah mobilnya sendiri-sendiri, saudara. Terus dipamer semua di depan lobi gereja. Tiga-tiga jentrek mobilnya. Saudara kebayang nggak itu? Itu orang, kebayang nggak saudara? Lalu buat apa? Kenapa mobilnya nggak dijual bagikan ke orang miskin itu loh? Ya, kenapa ini? Kalau orang lahir baru, pasti otaknya nyampe mobilnya dijual bagi orang miskin. Tapi karena dia nggak lahir baru, dia penting mobilnya supaya apa? Nah, ini saudara ya. Orang, apa bedanya orang diurapi Tuhan dengan orang yang punya urapan Tuhan ya? Ada pengurapan Tuhan. Ya, ada yang ada dan tidak ada. Kalau orang yang tidak ada pengurapan, apa yang dia lakukan, saudara? Pakai baju mewah, barang mewah maksudnya ya. Supaya apa? Supaya kelihatan berkarisma. Ya, tujuannya supaya kan mengejar karisma kan. Ya, pakai mobil mewah, parlente, barang mewah. Ya, mengejar hedonisme, kemewahan. Karena dia nggak ada urapan. Supaya orang bisa respect sama dia, maka dia harus punya barang-barang mewah. Dia harus mengenakan lahiriah itu. Ya. Tapi orang kalau ada pengurapan, dia nggak perlu semua ini, saudara. Nggak perlu. Kalau dia orang ada pengurapan, apa yang terjadi? Maka kalau dia baju mewah, dia pasti akan bagi orang miskin. Ya, kalau orang-orang yang ada pengurapan, nggak perlu semua kemewahan itu. Dia pasti apa saudara? Hidupnya bersahaja. Mengapa? Dia nggak perlu semua ini. Dia jalan pun sudah ada pengurapan di sana. Ya kuasanya itu ada, perkataannya dia penuh kuasa dengan hidup bersahaja itu. Ya, banyak jiwa dimenangkan. Bukan karena diiming-imingi uang. Nah, Hani Christian dulu waktu jadi Kristen banyak mengkristenkan orang Islam dengan diiming-imingi uang. Makanya dia nuduh saya seperti dia. Dia nggak tahu saya tidak pernah mengkristenkan orang dengan mengiming-iming uang. Ya, dah sampai sini cukup dong. Ya, sampai yang mau nanya boleh. Bentar. Siapa mau nanya nih? Wah, ini kok tumben nih hari ini nggak ada yang nanya nih. Nanti kalau udah giliran ini nanya semua. Kalau sudah mau terakhir-terakhir. Ya, saudara doakan
Kami mulai bulan ke depan kita penginjilannya rutin ya saudara ya. Mulai bulan Februari kita ada bekerja sama dengan beberapa gereja di Eropa. Kita mau penginjilan keliling Eropa dulu ya, karena sekarang ini di semua perbatasan lagi bahaya ya saudara ya. Bahayanya bukan bahaya persekusi terhadap Kristen, tapi eh, memang nggak bisa lewat. Kita nggak bisa lewat jalan darat. Jadi kita yang deket-deket dulu di Eropa ya saudara ya. Kita kan mulai penginjilan. Kemarin kita mulai di Hof Dorp. Sayang soundnya jelek ya saudara ya. Padahal itu bagus ya. Sound sistemnya jelek. Padahal kemarin itu bagus banget. Ya, reaksi masyarakat itu di Hof Dorp itu keren banget ya saudara ya kemarin itu. Wah kita senang sekali kemarin penginjilan di Hof Dorp. Ya lanjut dulu. Pak Raja Uti silakan. Mana nih? Bentar. Ya Pak Raja Uti silakan. Shalom Pastor, selamat hari Shalom. Minggu semuanya yang di Zoom maupun YouTube. Simpel aja sih Pak. Ini kan kita hanya bertanya secara logis aja gitu ya. Kalau misalkan saya bangun jam 4 pagi, nah setiap orang itu kan Pak, waktu tidurnya yang normal ya, kita bicara normal ya, 8 jam satu hari gitu ya. 8 jam satu hari. Kalau saya bangun jam 4 pagi, berarti saya harus tidur malam itu jam 8 atau jam setengah 8 paling tidak, Pak. Gitu. Nah, pada saat itu justru, wah ini buat saya ya, itu jam kerja saya paling produktif gitu, Pak Paul. Gitu. Kadang saya bekerja sampai jam 11, jam 12 malam gitu ya. Sambil saya bekerja, kadang-kadang ikut Zoom-nya Pak Paul ini gitu. Ya menggunakan 2 laptop lah gitu ya. Nah, itu di situ kita harus melihat loh apa ini maksudnya gitu kan. Nah sekarang apa yang dikatakan Felix Xiao itu tolok ukurnya apa Pak Paul gitu, standarnya apa gitu, itu yang pertama. Yang kedua ini mungkin Pak Paul mungkin bisa paham ya, dulu waktu tahun 70 tahun 80-an saya suka nonton film itu Pak Paul kan suka nonton film juga, yang mungkin bisa mengingat itu ya. Masih ingat nggak Pak Paul film Goodfather 1, Goodfather 2, Goodfather 3? Oh iya, si Al Pacino itu ya. Al Pacino. Jadi di organisasi itu Pak Paul, itu orang masuknya gampang, keluarnya susah. Itu tuh ya, baru saya mau ngomong itu. Jadi nyawa taruhannya kalau keluar Pak Paul di film Goodfather itu. Nah silakan dilanjut Pak Paul. Baru mau ngomong itu tadi ya, malah diingatkan ya. Ya. Mafioso. Masuk mudah. Keluar sulit. Nyawa taruhannya. Ya. Itu ya, baru saya ya mau ngomong nanti. Diingatkan ya, tapi ini terima kasih diingatkan ya. Organisasi mafioso atau preman ini sebenarnya sama dengan rampok juga ya. Organisasi kriminal masuknya mudah, keluarnya sulit, saudara ya. Kalau Anda keluar dari Kristen gampang. Di seluruh dunia Anda mau keluar dari Kristen gampang, saudara. Tinggal keluar saja. Anda mau jadi Buddha, mau jadi Hindu, mau jadi ateis, Anda mau jadi Islam, nggak akan Anda dikerjain, nggak akan Anda digebukin. Ya, tetapi kenapa saya harus menyembunyikan orang-orang yang keluar dari Islam? Ya dulu Yudi Mulyana, Ali Makrus, wah dulu saya sembunyikan lama ya. Yang bongkar Edi Prayitno, ya yang bongkar. Karena keluar dari Islam itu sulit, saudara. Ya keluar dari Islam itu sulit, memang. Makanya Agustan itu, kok saya feeling saya ya, Agustan itu pengen ninggalin Islam. Agustan mungkin banyak dengar videonya saya ya. Saya tidak terlalu bereaksi, saya tetap mengasihi dia. Saya yakin sekali Agustan itu hati kecilnya. Dia pengen kembali kepada Tuhan Yesus. Tapi sudah dijirat sama Hani Kristian, saudara. Ya, sudah dijirat, saudara. Sehingga susah mau keluar dari Islam, saudara. Dia bisa keluar dari Islam, tapi dia akan putus hubungan dan akan ruwet pokoknya, saudara. Apalagi kalau dia kemudian declare, saudara ya. Soalnya sulit, saudara ya. Soalnya sulit. Dan bisa-bisa nyawa taruhannya. Ya.
makanya banyak orang yang keluar dari Islam kemudian dia underground. KTP-nya tetap Islam. Karena apa? Karena di Dukcapil sendiri mau merubah KTP dari Islam ke Kristen, Anda kudu bayar loh. Kalau satu dulu ya ada yang di dalam komunitas kami, dalam pemuritan kami yang sudah meninggal ya. Dia mau menikah dengan cara Kristen, ya. Lalu KTP-nya masih Islam. Oh sulit loh, dirubahnya nggak bisa. Akhirnya dia bayar 1 juta baru bisa saudara dirubah. Ya, nah coba Anda pikirkan sendiri. Jadi hati-hati ya saudara ya. Kalau Anda masuk Islam, masuknya gampang banget saudara. Malah mungkin dikasih uang. Ya kalau Anda ketemu orang-orang kaya ini Anda dikasih uang saudara ya. Oh jangan fitnah Pak. Tak tunjukkan ke Anda nih ya. Jangan ngomong saya fitnah saudara ya. Tak tunjukkan ke Anda nih. Jadi Anda orang-orang di komunitas kita yang Anda ngarep-ngarep duit, yang masuk ke komunitas kita nggak akan dikasih duit saudara. Maksimum kita itu sembako, ya. Maksimum sembako. Ya sama mungkin anak-anaknya sekolah kalau sekolah negeri. Kalau sekolah swasta ya sekolah swasta mahal nggak kita bayarin. Anakmu sekolah negeri, nanti kalau ada kurang kita bayarin. Ya, tapi kalau ini enggak ya saudara ya. Nah, saya tunjukkan ke Anda ya. Besok Senin pagi 23 Juli 2018 di kampung apa nih Uwe ya Timur Tengah Selatan NTT ya saya pernah ke situ ya saudara ya. Insya Allah 19 orang akan loh saudara ya. 19 orang akan masuk Islam. Agama semula Kristen. Insya Allah saya akan hadir membantu prosesi masuk Islamnya. Mohon dukungan untuk memberi hadiah pada saudara kita. 1 perlengkapan ibadah, busana muslim, sembako, perlengkapan sekolah, ya per paket Rp 1,5 juta, 19 orang, jadi 28.500.000 saudara. Tertanda mualaf center saudara. Ya itulah, karena mualaf center biasa mengislamkan orang dengan uang. Kemarin ada orang dibaptis saudara di komunitas kita, lalu minta uang. Saya langsung bilang jangan dikasih. Oh tegas saya jangan dikasih. Lalu kalau balik lagi enggak apa-apa. Kita nggak mau baptis orang terus kita dengan iming-iming uang. Anda kalau tidak suka di sini nggak apa-apa, enggak usah saudara. Ya kalau Anda datang minta dibaptis gara-gara Anda pikir saya akan kasih uang, oh salah saudara ya. Salah. Anda balik saja ke Islam, enggak apa-apa. Anda balik saja ke Islam, enggak apa-apa ya. Sebab Anda datang jadi Kristen pun belum tentu Anda masuk surga. Kita enggak salah, kita pokoknya sudah memberitakan Anda mau jadi Kristen boleh, ya. Kalau Anda mau jadi Kristen, sorry, kita enggak iming-iming. Jangan nagih saya, ya. Ada yang nagih saya ya, sampai marah-marah ya saudara ya. Nah mungkin Dan Cemumek begitu dulu, Dan Cemumek pernah sekali nyelonong tempat kita. Oh kamu tidak sedang memberitakan Injil kok. Ya, emang Injil itu apa? Dan Cemumek ini nggak ngerti saudara arti Injil itu apa saudara. Ya, dia pikir memberitakan Injil itu kayak sales obat. Kayak orang-orang Islam itu jadi sales obat itu loh saudara. Ya, salah ya. Memberitakan Injil itu apa sih saudara? Memberitakan kabar baik. Jadi kalau Anda berdiakonia itu Anda sedang memberitakan kabar baik saudara. Ya, memberitakan kabar baik. Masa Anda sedang ngasih makan Anda dibilang nggak baik? Kan salah kan? Dan Cimumek tidak tahu. Makanya Dan Cimumek kalau ketemu saya, masuk ke sini soalnya dia pakai samaran ya. Tapi saya tahu itu suaranya Dan Cimumek. Nah, saya sengaja saya tunggu. Dia nggak mau nampak muka, ya udah nggak usah. Dan Cimumek nggak ngerti apa-apa tentang Kristen, saudara. Itu tadi, karena Kristen yang kedua itu tadi, fanatik membabi buta, tapi dia sendiri nggak ngerti apa yang dia fanatikin itu apa. Makanya Dan Cimumek buahnya apa sih selama jadi Kristen? Ya, nggak ada, nggak heran.
Makanya baik lagi ya, coba lihat ya ustadz yang ngaku-ngaku bekas pendeta. Selama dia jadi pendeta itu buahnya apa? Nggak ada. Termasuk Hani Christian, ngaku-ngaku ya katanya. Lawang dia mengkristenkan orang dengan iming-iming. Nah, inilah kebiasaan Mualaf Center, didikannya Hani Christian. Kebiasaannya dia memang begitu, saudara. Ya, orang lagi cacat, Down syndrome, nggak ada orang tuanya, dijegal, saudara. Orang Down syndrome, susah ya, saudara ya. Semoga paham ya. Ini kalau sudah masuk Islam, terus mau keluar lagi. Kayak Yudi Mulyana kan, mau dibunuh. Iya kan, salahnya apa Yudi Mulyana coba? Lawang dia nggak nyelek-nyelekin Islam. Ya kan, mau dibunuh sama dia. Ya, the student